itu kinetika kimia? Menurut Chang 2005, bidang kimia yang mengkaji kecepatan atau laju terjadinya reaksi kimia dinamakan kinetika kimia. Kata kinetik menyiratkan gerakan atau perubahan. Energi kinetik sebagai energi yang tersedia karena gerakan suatu benda. Kinetik merujuk pada laju reaksi, yaitu perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yusuf 2018. Jumlah zat yang berubah dinyatakan dalam satuan volume total campuran. Oleh sebab itu, laju kecepatan reaksi didefinisikan sebagai pertambahan konsentrasi molar produk reaksi per satuan waktu atau pengurangan konsentrasi molar reaksi per satuan waktu. Suatu reaksi kimia terjadi apabila terjadi interaksi antara molekul-molekul pereaksi atau terjadi tumbukan antara molekul-molekul pereaksi. Namun, tidak semua tumbukan antar molekul pereaksi akan menghasilkan zat hasil reaksi. Hanya tumbukan efektif yang akan menghasilkan zat hasil reaksi. Keefektifan suatu tumbukan tergantung pada posisi molekul-molekul dan energi kinetik yang dimilikinya. Teori tersebut didukung dengan pernyataan Russmansyah 2020 bahwa salah satu prinsip dasar dari teori tumbukan adalah partikel harus bertumbukan untuk dapat bereaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya katalis, temperatur, luas permukaan, dan konsentrasi. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi terkait dengan energi aktivasi. Katalis yang digunakan memberikan suatu mekanisme reaksi atau jalan baru dengan nilai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, maka lebih banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk bertumbukan efektif. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi reaksi, tetapi tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan pereaksi. Dengan kata lain, penggunaan katalis tidak akan mengubah entalpi reaksi. Salah satu contoh penggunaan katalis dalam suatu reaksi adalah pada reaksi larutan kalsium dengan larutan amonium oksalat, di mana pada percobaan tersebut larutan kalsium dimasukkan ke dalam 2 tabung, kemudian ditambahkan amonium oksalat. Setelah itu, tabung pertama tidak ditambahkan apa-apa, sedangkan pada tabung kedua ditambahkan asam asetat pekat sebagai katalis. Setelah beberapa detik, tabung pertama belum menghasilkan apa-apa, sedangkan tabung kedua menghasilkan endapan putih kalsium oksalat. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya katalis dalam suatu reaksi dapat mempercepat penghasilan produk dalam reaksi tersebut. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya adalah temperatur. Umumnya, kenaikan temperatur mempercepat reaksi dan sebaliknya, penurunan temperatur memperlambat reaksi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Ingat, laju reaksi ditentukan oleh jumlah tumbukan. Jika suhu dinaikkan, maka kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel pereaksi, sehingga pergerakan partikel-partikel pereaksi makin cepat. Makin cepat pergerakan partikel
akan menyebabkan terjadinya tumbukan antar zat bereaksi makin banyak, sehingga reaksi terjadi semakin cepat. Contohnya dapat dilihat pada saat pembuatan teh. Disediakan 2 buah tabung. Tabung pertama berisi air dingin, sedangkan tabung kedua berisi air panas. Masing-masing dari kedua tabung tersebut ditambahkan serbuk teh. Kemudian ditambahkan gula pasir. Lalu diaduk. Sampai beberapa menit kemudian akan didapatkan hasil di mana tabung pertama dengan larutan berwarna coklat pucat, sedangkan tabung kedua larutan berwarna coklat terang. Luas permukaan menyatakan jumlah luas seluruh permukaan atau bidang suatu bangun ruang, atau dalam hal ini adalah partikel. Pengaruh luas permukaan berkaitan dengan area sentuhan ketika partikel saling bertumbukan efektif. Partikel yang kecil berukuran kecil mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan partikel yang berukuran besar. Permukaan yang lebih luas memungkinkan semakin banyak area tempat terjadinya tumbukan efektif. Contohnya adalah pada saat pelarutan gula. Disediakan 2 buah tabung yang berisi air hangat. Tabung pertama diisi dengan gula batu, sedangkan tabung yang kedua diisi dengan gula pasir. Kedua jenis gula ini memiliki perbedaan ukuran. Kemudian dilakukan pengadukan pada tabung pertama dan tabung kedua. Hasil yang didapatkan akan berbeda. Gula yang akan larut terlebih dahulu adalah gula pasir, karena gula pasir memiliki ukuran partikel yang kecil dan luas permukaan yang besar. Menurut tim penyusun modul laju reaksi yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada tahun 2004, menyatakan bahwa bila konsentrasi pereaksi diperbesar dalam suatu reaksi, berarti kerapatannya bertambah dan akan memperbanyak kemungkinan tabrakan sehingga akan mempercepat laju reaksi. Bila partikel makin banyak, akibatnya lebih banyak kemungkinan partikel saling bertumbukan yang terjadi dalam suatu larutan, sehingga reaksi bertambah cepat. Contohnya yaitu pada saat titrasi asam basa, di mana dilakukan 2 titrasi pada larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Pada Erlenmeyer pertama, konsentrasi HCl yang digunakan adalah 0,05 molaritas, sedangkan pada Erlenmeyer kedua, konsentrasi HCl yang digunakan adalah 0,0313. Masing-masing larutan HCl dalam Erlenmeyer dititrasi dengan NaOH 0,01 molaritas dan ditambahkan indikator phenolphthalein, di mana diketahui bahwa indikator phenolphthalein adalah indikator asam basa. Indikator phenolphthalein ini akan mengubah warna larutan menjadi warna merah jambu apabila reaksi dalam suasana basah. Perubahan warna tersebut akan terjadi lebih cepat pada larutan HCl dengan konsentrasi 0,05. Dikarenakan pada HCl tersebut konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan HCl dengan konsentrasi 0,0313. Karena konsentrasi menunjukkan berapa banyak molekul yang berada di dalam larutan, sehingga semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak tumbukan yang dapat terjadi di dalam suatu reaksi.